Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan umur panjang dan juga diberikan kesehatan, sehingga dengan umur panjang dan kesehatan itu kita masih bisa melaksanakan puasa ya pada hari ini, hari yang ke-10 insyaallah ya. Semoga puasa kita yang telah kita laksanakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa kita yang telah kita laksanakan atau kita lakukan pada setahun yang telah lalu. Seperti halnya setelah dikemukakan dalam sebuah hadis, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ya. Barang siapa yang mendirikan sholat pada waktu malam ya, maka dosa-dosanya akan diampuni pada waktu yang telah lalu ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, beserta juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan termasuk kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya pada saat ini akan saya sampaikan tentang qiyam Ramadan ya, qiyam Ramadan atau melaksanakan sholat pada waktu malam ya. Dalil yang diambil untuk melaksanakan qiyam Ramadan ini adalah telah tadi saya sebutkan, saya ulangi lagi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan penuh pengharapan hanya pada Allah semata, maksudnya mengharapkan pahala dari Allah semata, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Di samping itu dari Abu Abdurrahman ya, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan seraya bersabda, Inna Ramadhana syahrun faradallahu siyamahu wa inni sanantu lil muslimina qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minaz zunubi kayaumi waladathu ummu. Yang artinya sungguh Ramadan adalah bulan yang diwajibkan Allah puasa dan kesunahkan sholat malamnya. Maka barang siapa yang menjalankan puasa dan sholat malam pada bulan itu karena iman dan mengharap pahala, niscaya bebas dari dosa-dosa seperti saat ketika dilahirkan oleh ibunya. Dari hadis di atas sangat jelas bahwa di situ dijanjikan ya, apabila seseorang itu berpuasa ya, pada waktu siang harinya dan sholat malam pada
waktu malamnya, yaitu sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bahkan bisa jadi seperti anak yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, hukum dari qiyam Ramadan itu yaitu bahwa qiyam Ramadan atau sholat malam Ramadan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu maksudnya muakkadah yaitu sunat yang dikuatkan, ditentukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau anjurkan serta sarankan kepada kaum muslimin, juga diamalkan oleh khulafaur rasyidin dan para sahabat dan tabi'in. Karena itu seyogyanya seorang muslim senantiasa mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan dan sholat malam pada 10 malam terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dari sini disebutkan bahwa di samping sholat tarawih pada waktu malam, yaitu sesudah Isya, ya, dianjurkan juga untuk sholat malam pada waktu malamnya, ya, mungkin sebelum sahur, ya, atau makan sahur gitu. Selanjutnya dituliskan adalah keutamaannya, yaitu keutamaan dari qiyam Ramadan, ya, yaitu bahwa qiyam lail atau sholat malam disyariatkan pada setiap malam sepanjang tahun. Keutamaannya besar dan pahalanya banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil mawdaji'i yad'una rabbahum khaufan wa dha'ama wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di situ disebutkan maksudnya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya adalah mereka tidak tidur, ya, tidak tidur awal, ya, bisa jadi tidurnya itu agak telat, atau mungkin tidurnya awal namun pada tengah malam atau sepertiga malam bangun untuk menjalankan sholat malam. Dan disebutkan juga di situ mereka menafkahkan sebagian rezeki, maksudnya mumpung masih dalam bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, maka mereka mentasarufkan atau memberikan sebagian rezekinya kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau bahkan kepada siapapun, yaitu waktu berbuka puasa, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan sanjungan Allah pada kaum lainnya dengan firman-Nya, kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Yang artinya mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Sangat jelas, ya, bahwa mereka itu sedikit sekali tidur, ya, maksudnya ya tidurnya itu mungkin hanya 2 jam, ya, atau 3 jam begitu paling banyak, ya. Berangkat tidurnya sampai larut malam, ya, untuk membaca Al-Quran atau sholat sunnah tadi, sholat taraweh, dan bangunnya yaitu pada pagi-pagi hari sekali untuk melaksanakan sholat malam. Begitu. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, ini juga disebutkan dari surat Al-Furqan, walladzina yabituna lirabbihim sujatan wa qiyama, ya, bahwa orang-orang itu, ya, orang-orang yang berpuasa itu melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Maksudnya berdiri adalah
sholat ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Salam bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ayuhan nasu afsus salam, ya ayuhan nasu afsus salam, wa ad'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu bil laili, wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam." Yang artinya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah orang miskin makan, sambunglah tali kekeluargaan, dan sholatlah pada waktu malam ketika manusia pada tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Jelas di situ disebutkan ya bahwa kita sebagai manusia ya disapa oleh Allah, wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Maksudnya kita harus mendahului untuk mengucapkan salam kepada siapapun yang kita temui ya. Tidak menggunakan bahasa yang lain, misalnya mau kemana atau badi tindak pundi, begitu kalau kita bertemu. Tapi kalau kita bertemu ya dengan mengucapkan salam ya, tidak selamat pagi atau selamat siang ya, tapi cukup dengan assalamualaikum. Selanjutnya, berilah orang miskin makan ya. Tentu ini kita untuk bersedekah ya, dan sambunglah tali kekeluargaan. Maksudnya kita disuruh untuk bersilaturahim ya, terutama sekali yang mempunyai tali persaudaraan atau yang senasab ya begitu. Dan juga ini diperuntukkan juga khususnya bagi keluarga yang mungkin agak retak ya, maka yang mendahului untuk menyambung lagi, untuk memperbaiki hubungannya lagi, itulah yang lebih banyak berpahala ya, karena itu berniat untuk menyambung tali silaturahim. Namanya menyambung berarti ada yang putus gitu. Dan sholatlah pada waktu malam ketika manusia pada tidur ya. Sudah jelas, yaitu pada waktu malam ketika banyak orang pada tidur, kita dianjurkan untuk sholat malam ya. Dan di sini janjinya adalah niscaya kalian masuk surga dengan selamat gitu. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Bilal bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum wa inna qiyamal laili maqrabatun lakum ila rabbakum wa mukaffaratun lisayya'i wa mukaffaratun lisayyaati wa manhatun anil ismi wa mabaradatun lidda'i anil jasadi." Yang artinya, hendaklah kamu mendirikan sholat malam, karena itu tradisi orang-orang solih sebelummu. Sungguh sholat malam mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu, menghapuskan kesalahan, menjaga diri dari dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh kita ya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi menyetujuinya ya pada halaman 308. Dari hadis itu kita bisa mengambil ibroh ya, pembelajaran bahwa hendaklah kita ya semuanya disuruh untuk sholat malam. Mengapa? Karena itu adalah tradisi orang-orang solih pada zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu itu orang-orang solih itu mempunyai kebiasaan yaitu sholat malam. Sungguh sholat malam mendekatkan diri kepada Tuhanmu, pada Allah ya. Di situ disebutkan dengan kata sungguh ya, bahwa dengan sholat malam itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di situ disebutkan menghapuskan kesalahan ya, karena pada waktu malam itu tentunya kita di samping sholat malam juga berdoa ya, memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga diri dari dosa-dosa dan mengusir
penyakit dari tubuh. Ya, dari sini ada side effect atau dampak samping ya, atau akibat yang lain yang positif, maksudnya yaitu mengusir penyakit dari tubuh kita. Jadi di sini disebutkan kalau orang yang sering bangun malam untuk melakukan sholat tahajud itu ternyata ada dampak lain, yaitu mendapatkan tubuh yang sehat. Namun jangan diniati kita melaksanakan sholat tahajud itu untuk kesehatan ya, tapi kita melaksanakannya itu karena perintah Allah ya, yang sudah dijanjeni ya, atau diberi iming-iming ya, dengan sholat malam itu akan menghapuskan dosa, akan mendekatkan diri kepada Allah, dan juga akan membuat tubuh kita terjauh dari penyakit. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis kafaroh dan derajat Nabi Muhammad SAW bersabda, wa min darajati id'amut ta'am wa tibul kalam wa an taquma bil laili wan nasu niyaman. Yang artinya, dan termasuk derajat ya, yaitu memberi makan, berkata baik, dan mendirikan sholat malam ketika orang-orang tidur. Maksudnya, dan termasuk derajat itu bahwa orang-orang yang melaksanakan itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat ya, bukan di dunia ya. Jadi termasuk akan mendapatkan derajat yang tinggi itu adalah itu satu, memberi makan, yang kedua berkata baik, dan yang ketiga mendirikan sholat malam ketika orang-orang pada tidur. Ya, yang di sini dimaksud berkata baik itu juga ada hadisnya ya. Kalau tidak bisa berkata baik maka diamlah ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik maka diamlah. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, dan Rasulullah SAW juga bersabda di sini, afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail. Rawahu Muslim. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam ya. Sudah jelas dari hadis ini. Jadi kalau sholat wajib itu memang keharusan ya, namun di bawah sholat wajib itu ranking pertama adalah sholat malam ya, bukan sholat lainnya ya. Sholat lainnya memang ada rankingnya, namun di bawahnya ya. Bisa jadi sholat qobliyah, ba'diyah itu sholat sunat juga, sholat sunat yang lain seperti duha ya bisa. Tapi di sini disebutkan ranking pertamanya sesudah sholat fardu itu adalah sholat malam ya. Tadi disebutkan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, sekarang melanjutkan tentang bilangannya ya, bilangan dari sholat qiyam itu ya. Termasuk sholat malam yaitu witir ya, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat ya. Boleh melakukan witir 1 rakaat saja berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al, yang artinya barang siapa yang ingin melakukan witir dengan 1 rakaat maka lakukanlah ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi kalau memang waktunya mepet mungkin bisa jadi dengan 1 rakaat. Selanjutnya ada juga yang mengatakan witir 3 rakaat ya, masih sama hadisnya, yaitu man ahabba ayu tiro bi salasin fal yaf'al ya, yang artinya barang siapa yang ingin melakukan witir dengan 3 rakaat maka lakukanlah ya. Hadis riwayat sama seperti tadi Abu Dawud dan An-Nasai. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, hal ini boleh dilakukan dengan sekali salam ya, atau
2 rakaat dan salam, kemudian sholat rakaat ketiga ya. Bisa jadi langsung ya, misalnya 3 rakaat itu 1 salam, bisa juga 2 rakaat salam kemudian ditambah 1 rakaat dan salam, bisa juga ya. Atau witir dengan 5 rakaat dilakukan tanpa duduk dan tidak salam ya, tanpa duduk dan tidak salam kecuali pada akhir rakaat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ahabba ayu tiro bikhamsin falyaf'al ya. Barang siapa yang ingin melakukan witir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Caranya sama, bisa langsung 5 rakaat sekaligus langsung salam ya, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terakhir 1 rakaat salam, bisa juga. Itu caranya seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasa asyara rakaatan yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna. Yang artinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sholat malam 13 rakaat, termasuk di dalamnya witir dengan 5 rakaat tanpa duduk di salah satu rakaat pun, kecuali pada rakaat terakhir. Hadis riwayat muttafaqun alaih ya, artinya kalau muttafaqun alaih itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini sangat jelas dikatakan 5 rakaat tanpa duduk dan salam ya, bisa jadi seperti itu. Jadi 5 rakaat langsung baru salam pada duduk terakhirnya. Selanjutnya masih ada lagi mengenai witir yang 7 rakaat ya. Witir 7 rakaat dilakukan sebagaimana 5 rakaat ya, berdasarkan penuntunan Ummu Salamah ya, yang berbunyi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiru bisab'in wa bi khamsin la yafsilu bainahunna bisalamin wala kalamin. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya sholat witir dengan 7 rakaat dan 5 rakaat tanpa diselingi dengan salam dan ucapan. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah ya. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, boleh juga melakukan witir dengan 9 rakaat, 11 rakaat atau 13 rakaat ya, paling banyak 13 rakaat. Dan yang afdal adalah salam setiap 2 rakaat ya, seperti tadi saya sudah katakan ya, masna yaitu 2-2 ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Kalau 9 berarti 4 kali ya, sesudah 8 tambah 1 kali salam pada 1 rakaat yang terakhir itu. Sholat malam pada bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan atas sholat malam lainnya. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, sekarang mengenai waktunya ya, kapan sih waktunya ya. Waktu sholat malam pada bulan Ramadan mencakup sholat pada permulaan malam dan pada akhir malam. Yang dimaksud dengan permukaan malam yaitu sholat sesudah sholat isya ya, langsung sholat tarawih. Kalau yang dimaksud dengan pada akhir malam yaitu pada sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh ya, waktu kita makan sahur itu. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang nomor 4 adalah sholat tarawih. Sholat tarawih termasuk qiyam Ramadan, karena itu hendaklah bersungguh-sungguh dan memperhatikan serta mengharapkan pahala dan balasannya dari Allah semata. Malam Ramadan adalah kesempatan yang terbatas bilangannya, dan orang mukmin yang berakal akan memanfaatkannya dengan baik tanpa terlewatkan. Sangat jelas disebutkan bahwa Ramadan itu terbatas ya, yaitu waktunya hanya 30 hari, bisa jadi 29 hari. Oleh karena itu, kalau
dibiarkan begitu saja pastilah akan terasa sayang ya. Maka mau digunakan atau tidak, Ramadan itu akan berakhir dengan sendirinya. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh ya, pada siangnya kita berpuasa, pada malamnya kita sholat malam ya dengan bertarawih, dan diisi dengan membaca Al-Quran pada waktu malam dan siang, atau tidak melakukan apapun, maka akan berakhir dengan sendirinya. Maka kalau dibiarkan begitu saja, tentulah kita akan sangat merugi. Ikhwanil kiram rahimakumullah, jangan sampai ditinggalkan sholat tarawih agar memperoleh pahala dan ganjaran yang banyak. Dan jangan pulang dari sholat tarawih sebelum imam selesai dari duduknya ya, dari sholat witirnya, agar mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ikhwanil kiram, ini secara jelas disebutkan bahwa misalnya saja kita mengikuti tarawih yang rakaatnya itu 23, namun kita biasanya hanya 11 ya, tidak boleh kita melakukan hanya mengikuti imam sampai rakaat ke-8 saja ya. Terus nanti pada akhirnya kita menambah 3 rakaat sendiri ya, atau sesudah kita 8 rakaat kemudian kita pulang dan kita menambah 3 rakaat witir di rumah, itu tidak boleh ya. Misalnya bolehlah itu karena ini hanya sunat ya memang, tapi tidak akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk ya. Jadi dari awal rakaat pertama sampai witir rakaat terakhir kita harus sesuai dengan imam ya. Kalau mau dengan yang rakaatnya hanya 11 ya ikuti saja, atau carilah masjid-masjid yang menyelenggarakan tarawih hanya dengan 11 rakaat ya. Itu lebih afdalnya seperti itu ya, daripada kita mengikuti yang 23 tapi menggal atau memotong ya, sesudah kita melakukan 8 terus kita duduk terus di situ di masjid sambil menunggu imam melakukan sholat witir yang 3 rakaat itu, kemudian kita sholat lagi 3 rakaatnya, maka secara sah tarawihnya sah, cuman tidak akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi mana yang lebih baik? Ya semuanya baik, cuman kalau yang 11 rakaat itu dibacakannya dengan secara tartil, fasih, dan dengan tumakninah, tapi yang 23 itu dengan cepat-cepat dan tidak tumakninah, tentulah akan lebih baik yang 11. Jadi sholat tarawih itu tidak dilihat dari kuantitas atau jumlah rakaatnya, tapi dilihat dari kualitas atau mutu dari sholat sunnahnya itu, dari rakaat-rakaatnya itu. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, man qoma ma'al imami hatta yang shorifa kutiba lahu qiyamal lail. Yang artinya barang siapa mendirikan sholat malam bersama imam sehingga selesai, dicatat baginya sholat malam semalam suntuk ya. Hadis riwayat para penulis kitab sunnah ya, dengan sanad sahih ya. Dari arti hadis ini sudah sangat jelas, siapa saja yang sholat malam bersama imam ya sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk ya. Bersama imam berarti dari awal sampai akhir ya, tidak dari awal terus tengahnya bolong ya, duduk karena capek ya 2 rakaat beristirahat padahal imamnya masih sholat, terus kemudian hilang capeknya mengikuti sholat lagi pada rakaat-rakaat akhir sampai salam, kemudian bersama imam selesai, itu juga tidak termasuk di dalamnya ini. Yang dimaksud dengan sholat bersama imam ya penuh ya, dari rakaat pertama sampai rakaat 11, kalau itu 11 rakaat diikuti terus sampai selesai. Begitu juga yang 23 ya diikuti dari rakaat pertama sampai rakaat yang ke-23 itu. Diikuti terus tanpa meninggalkan majelis, tanpa meninggalkan shofnya. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sholat tarawih adalah sunnah, dilakukan dengan berjamaah lebih utama.
Demikian yang masyhur dilakukan para sahabat dan diwarisi oleh umat ini dari mereka generasi demi generasi. Sholat ini tidak ada batasannya. Boleh melakukan sholat 11 rakaat, boleh 13 rakaat, boleh 20 rakaat, boleh 36 rakaat. Yang penting harus dijaga adalah tumokninahnya, tidak boleh cepat-cepat, ya, tidak boleh membacanya terlalu cepat dan gerakannya juga tidak boleh terburu-buru. Jadi kesemuanya itu adalah baik, ya, banyak atau sedikitnya rakaat tergantung pada panjang dan pendeknya bacaan ayat. Dalam sholat diminta supaya khusyuk, ya, tumokninah, dihayati membaca dengan pelan, ya, dan itu tidak bisa dengan cepat-cepat, dengan tergesa-gesa, ya. Dan sepertinya lebih baik adalah apabila sholatnya dilakukan dengan 11 rakaat, ya, dengan 11 rakaat, tapi banyak bacaannya itu tartil, ya, makhrajul hurufnya betul, dan juga gerakan sholatnya itu semuanya memenuhi syarat, ya. Jadi sholat itu tidak hanya gerubiak-gerubiuk saja, ya, tapi ada syarat-syaratnya agar sholat itu bisa diterima, ya. Salah satunya harus khusyuk, ya, dan juga gerakannya itu memenuhi syarat, ya. Maksudnya memenuhi syarat itu tumokninah, berhenti sejenak, begitu, tidak boleh terlalu cepat. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang qiyam Ramadan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Kalau ada baiknya tentulah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil bersama-sama. Namun kalau ada salahnya, salah ucap, salah kata, itu dari saya pribadi sebagai insan yang dhaif, yang lemah, yang penuh lupa dan salah, ya. Seperti dalam hadis sudah disebutkan, sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa, ya. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Demikian saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.